Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu ingin meminta salah satu dari kalian untuk memimpin kita lanjut. Siapa yang bersedia maju ke depan? Ya, Australia maju ke depan. Baik teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Sekalian, silakan kembali ke tempat dulu. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan melakukan presensi harian. Hari ini siapa saja yang tidak hadir? Semua hadir, Ibu. Oke, baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu ingin kalian semua menyanyikan sebuah lagu wajib nasional agar kita bisa lebih semangat dalam belajar. Ibu ingin kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan bangkit berdiri untuk kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, baik. Kita menyanyi 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar Oke, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai tema 5 tentang ekosistem. Subtema 3 yang di sini kita ambil adalah keseimbangan ekosistem, sedangkan pembelajaran kita yang kita ambil pada pagi hari ini yaitu pembelajaran 1. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan memberitahukan tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuannya yaitu yang pertama, dengan membaca teks dan membaca gambar, siswa dapat menganalisis hubungan antar makhluk hidup dalam rantai makanan dengan benar. Yang kedua, dengan membaca teks dan mengamati gambar, siswa dapat menganalisis hubungan antar makhluk hidup dan jaring-jaring makanan dengan benar. Yang ketiga, dengan membaca teks dan mengamati gambar, siswa dapat membuat poster tentang hubungan antar makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan dengan benar. Yang keempat, dengan membaca teks dan berdiskusi kelompok, siswa dapat menemukan pokok pikiran dari sebuah bacaan non-fiksi. Dan yang terakhir, dengan membaca teks dan berdiskusi kelompok, siswa dapat membuat sebuah peta pikiran tentang pokok pikiran dari sebuah teks non-fiksi. Oke, baik anak-anak, hari ini Ibu akan memberikan penjelasan mengenai rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan. Nah, anak-anak, di sini rantai makanan merupakan suatu peristiwa di mana peristiwa makan ataupun dimakan dalam berurutan tertentu. Dalam rantai makanan, makhluk hidup berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Nah, anak-anak, produsen di sini memiliki arti yaitu suatu penghasil makanan.
di mana contohnya seperti tumbuhan. Yang kedua di sini konsumen. Konsumen di sini dibagikan menjadi dua, yaitu konsumen tingkat pertama dan konsumen tingkat kedua. Nah, anak-anak, pada konsumen tingkat pertama di sini terdapat jenis hewan pemakan tumbuhan atau biasa disebut dengan pemakan tumbuhan herbivora. Nah, contoh dari pemakan tumbuhan ini sendiri ada yang tahu? Seperti apa hewan-hewan pemakan tumbuhan seperti yang kalian ketahui ya, Sapi. sapi dan lain sebagainya. Nah, contohnya ini seperti sapi yang tadi telah kalian jelaskan, kalian sebutkan, kambing dan belalang dan lain seterusnya. Nah, yang kedua ini konsumen tingkat 2. Dalam tingkatan ini terdapat jenis hewan pemakan daging atau karnivora. Contohnya seperti singa, ular, elang dan harimau dan lain sebagainya. Di sini yang terakhir yaitu pengurai atau dekomposer. Nah, pengurai atau dekomposer di sini ditempati oleh hewan yang memakan segala atau biasa kita sebut adalah hewan omnivora. Nah, hewan ini bisa memakan apapun, bisa memakan daging ataupun bisa memakan tumbuhan. Contohnya seperti belatung, bakteri dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, di sini ibu mempunyai sebuah media pembelajaran mengenai rantai makanan yang telah ibu jelaskan sebelumnya. Nah, anak-anak semuanya bisa lihat? Bisa. Oke, baik anak-anak. Di sini merupakan sebuah gambar dari rantai makanan yang terdiri dari berbagai macam hewan. Di sini ada rumput, belalang, katak, ular, burung elang, dan lain sebagainya. Di sini ibu akan menjelaskan cakupan dari hewan-hewan tersebut. Nah, anak-anak, pada kegiatan ini terjadi proses makan atau dimakan, seperti rumput dimakan oleh belalang, lalu belalang memakan rumput, kemudian belalang dimakan oleh katak, lalu katak dimakan oleh ular. Setelah itu ular dimakan oleh burung elang. Setelah itu burung elang mati, ia menjadi pengurai atau dekomposer. Nah, anak-anak, dalam kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa rantai makanan ini memiliki cakupan yang tidak terlalu besar. Dia hanya memiliki cakupan yang pada hewan-hewan tertentu seperti yang telah ibu jelaskan pada gambar berikut. Nah, anak-anak, mari kita masuk kepada materi yang selanjutnya, yaitu jaring-jaring makanan. Nah, anak-anak, jaring-jaring makanan dan juga rantai makanan tidak memiliki perbedaan yang jauh. Mereka memiliki persamaan, yaitu sama-sama memiliki kebiasaan dimakan ataupun memakan. Nah, jaring-jaring makanan di sini merupakan rantai makanan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Contohnya, ibu mempunyai sebuah gambar dari jaring-jaring makanan. Semua bisa lihat? Bisa. Oke, baik. Gambar yang ibu tunjukkan ini memiliki cakupan yang lebih besar daripada gambar yang ibu perlihatkan tadi sebelumnya. Pada jaring-jaring makanan cakupannya lebih besar atau lebih luas daripada rantai makanan. Di sini terdapat proses dimakan atau memakan hewan lebih dari satu. Nah, di sini ada rumput sebagai produsen. Di sini ada rumput sebagai produsen. Nah, rumput ini bisa dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ular. Di sini juga ada daun yang bisa dimakan oleh ular dan belalang. Jadi di sini konsumennya itu bisa berulang-ulang atau lebih dari satu hewan. Nah, ayam di sini juga ada hewan ayam. Ayam di sini maupun katak, begitu pula dengan belalang. Setelah memakan rumput, maka mereka akan mengalami proses dimakan
dan juga ayam. Kemudian ada tikus yang memakan padi, lalu dimakan oleh ular. Nah, lalu ular ini mati, kemudian dimakan oleh hewan sesamanya. Jadi dalam jaring-jaring makanan ini terdapat proses yang sama seperti rantai makanan, yaitu dimakan ataupun memakan. Jadi memiliki sifat saling berhubungan satu dengan yang lain, tetapi bentuknya atau cakupannya lebih besar daripada rantai makanan yang diperlihatkan sebelumnya. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut pada materi selanjutnya, Ibu akan membagikan kalian lembar kerja untuk kalian kerjakan secara mandiri. Oke, baik anak-anak, Ibu memberikan kalian waktu 2 menit untuk mengerjakan soal yang Ibu berikan. Setelah itu kalian bisa mengumpulkannya kembali kepada Ibu. Sudah selesai dikerjakan? Sudah, Ibu. Ibu akan mengumpulkan kembali. Oke, baik. Kita akan masuk kepada materi selanjutnya. Di sini Ibu akan membagi kalian dalam bentuk kelompok karena di sini ada banyak siswa. Jadi Ibu akan membagi kalian dalam dua kelompok yang berbeda. Di sini Ibu akan memberikan kalian sebuah tugas. Tapi sebelum itu Ibu akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai tugas yang akan kalian kerjakan. Nah, anak-anak, tugas yang akan kita kerjakan mengenai dengan materi yang akan dijelaskan, yaitu mengenai pokok pikiran. Nah, anak-anak, pokok pikiran di sini merupakan ide utama dari sebuah paragraf. Pokok pikiran ini juga bisa disebut sebagai pikiran utama, kalimat utama, dalam setiap paragraf yang ada. Nah, setiap paragraf memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Nah, pikiran pokok dalam suatu paragraf biasanya berada pada awal kalimat, kalimat tengah, dan juga kalimat akhir. Nah, kalimat-kalimat yang telah Ibu sampaikan ini disebut sebagai kalimat penjelas ataupun kalimat uraian dari suatu pikiran pokok atau pokok pikiran. Nah, anak, dalam menentukan sebuah pikiran pokok ada berbagai macam cara. Cara menentukan pikiran pokok yang pertama adalah kita membaca semua kalimat atau sebuah teks yang akan kalian ingin baca. Lalu yang kedua, kalian menandai teks yang kalian baca pada awal kalimat ataupun kalimat tengah dan juga kalimat akhir. Lalu setelah kalian menandai, kalian bisa memilih dari ketiga kalimat ini untuk kalian jadikan yang mana yang kalian merasa cocok untuk dijadikan pokok pikiran. Nah, anak-anak, dari penjelasan sudah Ibu sampaikan, apakah kalian sudah bisa paham? Sudah, Ibu? Oke, baik. Di sini Ibu akan membagi kalian dalam bentuk kelompok, lalu memberikan kalian sebuah pekerjaan untuk kalian kerjakan. Jangan lupa tulis nama, lalu sebelum mengerjakan tugasnya, kalian baca dulu teksnya, lalu di bagian belakang disuruh untuk membuat pokok pikiran.
Setelah itu kita akan menunjuk satu persatu untuk maju dan mempresentasikannya di depan. Ibu beri waktu 3 menit untuk kalian bisa mengerjakannya. Silakan dikerjakan. Sudah selesai? Ya, Ibu. Jangan disebut. Oke, baik. Karena kalian sudah mengerjakannya, Ibu akan mengambil satu persatu untuk maju ke depan dan menyebutkan pokok pikiran dari teks yang kalian telah baca tadi. Yang pertama, Ibu akan panggil Paskalia. Mereka maju ke depan untuk mempresentasikannya. Silakan. Baik, ide pokok dari teks rantai makanan dan jaring-jaring makanan adalah kebergantungan antara makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Ya, baik. Terima kasih. Berikan aplaus untuk Paskalia. Dari apa yang telah Paskalia sampaikan, itu menandakan bahwa ia bisa membuat sebuah pikiran pokok dari teks bacaan yang telah dibaca tadi. Itu menandakan bahwa kalian bisa mengerti, bisa paham. Lalu yang berikutnya, Ibu ingin kalian dari teks yang tadi telah kalian baca, apa yang telah kalian pahami dalam teks yang kalian baca? Silakan Boni untuk menjawab. Nah, anak-anak, dari teks yang kalian telah baca, apa yang kalian ketahui dari teks tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Saya Ibu, Ya, Boni silakan. tentang ekosistem rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ya, betul sekali. Berikan aplaus untuk Boni. Oke, baik anak-anak. Karena kalian sudah bisa membuat kata-kata dari Oke anak-anak, setelah kalian bisa memberikan kalimat pokok yang dari teks yang kalian baca, Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi untuk kalian kerjakan. Silahkan dikerjakan anak-anak. Diberikan waktu 3 menit untuk kalian mengerjakannya. Silakan. Apakah kalian sudah selesai mengerjakannya? Belum Sudah. Ibu. Kalau ada yang belum, silakan lanjutkan. Ibu berikan waktu 1 menit untuk dikerjakan. Sudah selesai dikerjakan semuanya?
Sudah Ibu akan menuliskannya. Oke, baik. Anak-anak, dari materi yang telah Ibu jelaskan dari awal mengenai rantai makanan sampai dengan bagaimana cara menentukan sebuah ide pokok, adakah yang ingin kalian tanyakan atau kalian belum jelas mengenai penjelasan Ibu, silakan. Atau semuanya sudah jelas? Sudah Ibu. Oke, baik. Kalau semuanya sudah jelas, Ibu ingin kalian memberikan sebuah kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa yang bersedia? Ya, silakan Noti. Berikan kesimpulan untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Hari ini kita belajar tentang rantai makanan yang terdiri dari 3, yaitu ada produsen, konsumen, dan juga pengurai. Selanjutnya kita belajar tentang jaring-jaring makanan, kemudian pokok pikiran dan bagaimana cara menentukan pokok pikiran. Ya, apa yang kita pahami nanti benar, silakan berikan aplaus. Oke, baik. Di sini Ibu akan mempertegas kembali. Pada pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita belajar mengenai rantai makanan, yang dimana dalam rantai makanan ini terdapat 3 bagian yang saling berkaitan, yaitu produsen, konsumen, yang dibagi dalam konsumen 1 dan 2, lalu yang terakhir pengurai atau dekomposer. Lalu yang kedua terdapat jaring-jaring makanan. Yang berikutnya kita membahas mengenai pokok pikiran, pikiran utama, kalimat awal, kalimat tengah, dan juga kalimat akhir. Dan yang terakhir kita dituntut untuk bisa menentukan sebuah pokok pikiran. Nah, anak-anak, dari penjelasan ataupun kesimpulan yang telah kalian berikan kepada Ibu ataupun Ibu berikan kepada kalian hari ini, Ibu harap pembelajaran kita bisa bermanfaat dan bermakna. Untuk itu, pembelajaran kita pada pagi hari ini Ibu akhiri sampai dengan di sini. Ibu harap semuanya bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Sebelum kita pulang, Ibu ingin salah satu dari kalian memimpin kita dalam doa. Siapa yang bersedia? Silakan, Ina maju ke depan. Teman-teman dan ibu guru, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita melakukan dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Tina, silakan kembali ke tempat duduk. Oke, baik anak-anak, pembelajaran kita pada pagi hari ini Ibu akhiri di sini. Semoga semuanya tetap sehat, tetap semangat dalam belajar, dan apapun keadaan yang terjadi saat ini seperti COVID-19 bisa membuat kita lebih semangat lagi, tidak menyurutkan semangat kita untuk terus belajar menjadi orang pintar. Jangan sampai dengan adanya COVID kita menjadi orang yang bodoh dan malas belajar, apalagi membaca buku. Tidak, Ibu. Ya, Ibu harap dengan kata tidak itu bisa membangkitkan semangat. Oke, sekian dari Ibu.